Nah, itu tadi ulasan versus Ningsih tentang Samsung A32 dan juga Oppo A74 5G. Dan untuk keseluruhan, Virtuphone memilih dididididididit. Hai everybody, ketemu lagi sama Ningsih di Virtuphone. Dan di video kali ini, Ningsih bawain konten versus antara Samsung A32 dan juga Oppo A74 5G. Kalian pasti penasaran kan kenapa Ningsih pilih dua produk ini? Eits, tapi tunggu dulu. Buat kalian semua yang belum klik tombol subscribe di bawah ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian terus dapat update kabar terbaru tentang dunia gadget. Oke, lanjut ke video langsung. Alasan kenapa Ningsih pilih dua produk ini karena dua-duanya ini lagi anget-angetnya nih. Masih tergolong baru diluncurkan dan harganya pun sama. Plus, keduanya sama-sama disegmentasikan untuk mid-range class. Ya, siapa tahu kalian semua yang lagi bingung nih mau pilih mana, Samsung A32 atau Oppo A74. Di sini Ningsih bakal kasih kalian pencerahannya. Oke, langsung aja kita mulai videonya dari segi desain kedua HP ini tentunya. Samsung A32 memiliki rentang layar 6,4 inch, tebal body handphone 8,4 mm, serta bobot 184 gram. Dual slot SIM standby plus slot memori eksternal. Di bagian depan terdapat selfie kamera berdesain water drop notch dan di bagian belakang terdapat 4 lensa kamera plus LED flash. Dan untuk bahannya, Samsung A32 ini berbahan baku plastik. Sementara untuk Oppo A74 5G, rentang layarnya 6,5 inch, tebal bodi handphone 8,4 mm, serta bobot 190 gram. Memiliki dual slot SIM standby plus slot memori eksternal. Di bagian depan terdapat selfie kamera berdesain punch hole kamera. Dan di bagian belakang terdapat 4 lensa kamera plus LED flash dan bahannya juga berbahan baku plastik. Dan komentar Ningsih untuk segi desain ini, Samsung memiliki keunggulan di bagian bobot handphone yang lebih ringan dibanding Oppo A74 5G. Ditambah lagi nih, desain peletakan lensa di kamera belakang yang fresh banget, mirip seperti versi S-nya. Bedanya, untuk seri A32 ini tanpa frame persegi panjang yang membatasi dengan bagian belakangnya. Yang jelas, tetap saja terlihat fresh dan juga keren dibanding desain kamera belakang Oppo A74 5G yang masih mempertahankan desain kamera belakang yang mainstream nih sejak tahun 2020. Sedangkan keunggulan A74 5G di segi desain ini mungkin terletak pada desain kamera selfie yang bentuknya sudah punch hole. Dari depan sih emang terlihat lebih keren si Oppo A74 5G. Dan juga walaupun sama-sama mengusung bahan polikarbonat, cuma kalau dilihat sekilas Samsung A32 ini sekilas berbahan kaca. Walaupun sebenarnya ya bahannya sama-sama polikarbonat. Berikutnya segi layarnya. Layar Samsung A32 berjenis Super AMOLED, kemampuan refresh rate 90Hz, resolusi layar 1080x2400 pixel, dan perlindungan layar Gorilla Glass kelas 5. Sementara rasio layar 20:9 dan tingkat kecerahan yang up to 800 nits. Sementara untuk Oppo A74, layarnya berjenis AMOLED, kemampuan refresh rate 90Hz. Resolusi layar 1080x2400 pixel, rasio layar 20:9, dan juga tingkat kecerahan yang up to 480 nits. Untuk bagian layar ini, Ningsih pilih Samsung nih, alasannya simpel. Layar Super AMOLED yang ditambah perlindungan layar Corning Gorilla Glass kelas 5, serta angka tingkat kecerahan yang up to 800 nits. Atau gampangnya, kamu bakal dapat kualitas gambar yang tajam dan juga jernih dari Super AMOLED-nya. Plus garansi rasa aman dari Gorilla Glass seri 5-nya. Dan Ningsih rasa HP 3 jutaan terbaik untuk segi kualitas layar sampai bulan Mei 2021 ini. Masuk ke bagian selanjutnya, kita bahas kualitas kamera kedua smartphone ini. Samsung A32 memiliki 4 buah lensa kamera yang masing-masing beresolusi 64 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide kamera, 5 megapiksel kamera makro, dan juga 5 megapiksel depth kamera. Serta ditambah LED flash dengan kemampuan maksimal pengambilan video beresolusi 1080 pixel 30 fps.
Dan di bagian depannya disematkannya kamera selfie beresolusi 20 megapiksel dengan kemampuan maksimal pengambilan video beresolusi 1080 pixel 30 fps. Sementara untuk A74 5G memiliki 4 buah lensa kamera yang masing-masing beresolusi 48 main kamera, 8 ultra wide kamera, 2 megapiksel kamera makro, dengan kemampuan maksimal pengambilan video beresolusi 1080 pixel 30 fps. Dan di bagian depannya disematkannya kamera selfie beresolusi 16 megapiksel dengan kemampuan maksimal pengambilan video 1080 pixel 30 fps. Kalau opini Ningsi pribadi nih ya, Ningsi lebih pilih Oppo A74 5G lah. Kok bisa sih? Padahal kan dari segi angka resolusi kamera depan maupun belakangnya, Samsung A32 ini punya angka yang lebih menggiurkan daripada Oppo A74 5G. Jawabannya sih lebih ke selain Oppo merupakan brand yang selalu memperhatikan detail kualitas kamera, plus Oppo A74 5G ini membawa teknologi AI kamera. Apalagi Ningsi nih hobi banget foto-foto gitu kan. Ngelihatnya ya dari sudut pandang banyaknya ketersediaan fitur-fitur detail di kamera pada Oppo A74 5G ini. Tapi kalau kamu tergiur dengan angka resolusi yang ada pada kedua HP ini, ya pasti dong pilihnya Samsung A32. Sekarang beralih ke chipsetnya. Samsung A32 membawa default Android 11 dengan interface One UI 3.1. Chipsetnya MediaTek Helio G80 dengan proses fabrikasi 12 nanometer. Memiliki RAM 6 dan 8 GB serta memori penyimpanan internal sebesar 128 GB. Sementara Oppo A74 5G ini membawa default Android 11 dengan interface Color OS 11.1. Chipsetnya Snapdragon 480 yang tentunya sudah kompatibel dengan teknologi 5G-nya. Serta proses fabrikasi 8 nanometer memiliki pilihan RAM 4 dan 6 GB serta pilihan memori penyimpanan internal 64 dan 128 GB. Kalau ngomongin soal chipsetnya, Ningsi lebih pilih Oppo A74 5G. Ya tentunya sih dengan alasan Oppo A74 5G ini merupakan handphone 5G termurah di Indonesia sampai bulan Mei 2021 ini. Memang sih teknologi 5G belum common di Indonesia, tapi kan ya penting HP kamu udah support dulu nih dibandingkan dengan Samsung A32 yang rasanya nggak mengecewakan sih, cuma dengan HP 3 jutaan, tapi harusnya kan bisa lebih lah dari MediaTek Helio G80. Kemudian kita geser ke segi sensornya. Samsung A32 memiliki sensor-sensor seperti ada screen fingerprint, accelerometer, proximity, gyroscope, dan juga kompas. Sementara Oppo A74 5G memiliki sensor-sensor seperti fingerprint yang diletakkan di samping bodi handphone, built-in dengan tombol powernya, accelerometer, proximity, gyroscope, dan juga kompas. Kalau masalah sensor nih ya, hampir semua ya sama lah ya. Tergantung kamu saja nih, lebih nyaman posisi fingerprint di layar atau di samping bodi handphone. Oh ya, baik Samsung A32 maupun Oppo A74 5G, keduanya sama-sama sudah support fitur NFC. Yang terakhir yang mau Ningsi bahas adalah segi baterainya. Samsung A32 memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh, port jack ber-Type-C, serta kemampuan cas 15 watt. Sementara Oppo A74 5G memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh, port jack ber-Type-C, serta kemampuan chargingnya 33 watt. Ya tentu saja, perbandingan ada pada kemampuan charging kedua smartphone ini. Samsung A32, Ningsi rasa lebih lambat ya dalam hal proses pengisian daya. Karena untuk mengisi baterai dari 0 hingga 100%, kamu membutuhkan waktu 2 jam 15 menit. Dan pastinya waktu pengecasan ini akan lebih cepat di Oppo A74 5G yang punya kemampuan charging lebih besar daripada Samsung A32. Nah, itu tadi ulasan versus Ningsi tentang Samsung A32 dan juga Oppo A74 5G. Dan untuk keseluruhan, Fairphone memilih Samsung A32. Alasannya, pertama dari segi layarnya nih, yang Fairphone rasa sangat memuaskan untuk HP di kelas 3 jutaan. Yang kedua, ada alasan detail desain yang lebih fresh jika melihat modul kamera belakangnya, walaupun sedikit ketinggalan zaman di bagian depannya. Dan yang ketiga, segi keunggulan 5G yang dibawa oleh Oppo A74 5G yang Ningsi rasa sedikit mubazir nih untuk demografi di Indonesia
yang nampaknya belum siap untuk develop jaringan 5G ini. Yang keempat, ada angka resolusi kamera yang lebih tinggi dibandingkan Oppo A74. Dan yang kelima, Samsung A32 memiliki fitur tahan debu dan juga percikan air. Tapi sayangnya, nggak tahan lihat foto kamu dan dia di Instagram. Oke, semoga di video ini dapat bermanfaat bagi kamu-kamu yang sekarang lagi bingung nih, mau beli HP apa ya yang ada di kisaran harga 3 jutaan. Yang jelas, apapun pilihan kamu, good luck and be a smart buyer. Jangan lupa juga tonton video lainnya dan subscribe di sini.